Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan semoga malam hari ini bisa menjadi malam yang baik untuk kita semuanya, di mana pada malam hari ini kita mencoba bersama bersilaturahmi dan juga sharing. Kita berharap bahwa majelis malam hari ini adalah majelis yang baik dan akhirnya menjadi perantara bagi kita semuanya untuk terus-menerus dijaga oleh Yang Maha Kuasa dan pada akhirnya kita masih bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita masing-masing berdoa semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya, memberikan pertolongan, memberikan hidayah, dan pada akhirnya apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita implementasikan dalam aktivitas kehidupan kita bersama. Berdoa disilahkan. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita semuanya bisa hadir. Saya perkenalkan diri saya bagi yang mungkin malam hari ini baru bersilaturahmi dengan saya. Saya Ahmad Suaidi, saya dari Kota Malang, dan insya Allah yang akan saya sampaikan malam hari ini tidak ada maksud untuk menggurui, tetapi ini seri berbagi untuk Bapak Ibu sekalian, semoga bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Ibu yang sudah kenal, sampai salam ketemu kembali setelah beberapa waktu. Ada yang sudah cukup lama tidak bertemu, kemudian ada yang baru saja bertemu juga. Ini ada kawan-kawan dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada juga dari berbagai daerah. Semoga Bapak Ibu tetap mendapatkan kemudahan dan kebaikan. Aktivitas sehari-hari saya di pendidikan non formal. Jadi saya sebagai trainer, sebagai penulis, kemudian saat ini lebih banyak membantu untuk pengembangan program di dunia pendidikan maupun juga di beberapa unit bisnis. Baik itu bisnis berkaitan dengan produk, yang berkaitan kuliner, atau yang lainnya. Prinsip bahwa saya pun juga belajar, kita semua belajar, insya Allah dengan kita terus belajar, kita akan menjadi lebih baik. Kata Kaizen, doing little, better and better. Lakukan sedikit tetapi selalu lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hadir pada malam hari ini 64 orang ya yang sudah hadir, semoga nanti masih bisa bertambah lagi. Dan Ibu Bapak yang saya hormati, apa yang saya sampaikan, baik yang sudah maupun yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu diizinkan untuk merekam, Bapak Ibu diizinkan untuk men-share kepada siapapun di sekitar di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, hal penting ketika kita mendapatkan satu pengetahuan, baik yang baru maupun yang sudah pernah kita pelajari, bahwa kita punya kewajibannya bukan hanya mencari ilmu, tetapi kita juga punya kewajiban kita punya kewajiban untuk menyebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa kita mencari ilmu hukumnya wajib, kemudian wajibnya bukan hanya mencari tetapi juga mengamalkannya, karena tidak akan ada manfaat yang berlebih ketika kita mendapatkan ilmu lalu tidak kita amalkan, minimal untuk diri kita sendiri. Dan sebisa mungkin pengamalan kita bisa memberikan manfaat dan akhirnya memudahkan orang lain dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, yang penting juga bahwa kita jangan pelit ilmu. Ya, ada satu pesan yang selalu saya ulang-ulang. Saya mendapatkan pesan dari seorang ibu yang sangat luar biasa, ya, yang punya kebanggaan
kebanggaan kepada negara kita, yaitu Ibu Marta Tilaar, yang beberapa waktu yang lalu kami bertemu juga melalui virtual Zoom. Selalu beliau berpesan bahwa ketika Bapak Ibu memiliki ilmu atau mendapatkan pengetahuan, jangan pernah pelit ilmu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan 100, jangan hanya diberikan 50, tapi berikanlah 100 bahkan tambahi, agar apa yang kita dapatkan itu bisa menjadi amal jariah juga bagi Bapak Ibu sekalian. Baiklah, Bapak dan Ibu, mohon izin sebelum saya share screen, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Baik, Bisa, Pak. Bapak Ibu, mohon izin saya tidak mungkin menyapa satu persatu karena waktu kita terbatas. Spesial untuk yang dari Bontang, insya Allah seminggu ke depan saya hidup di sana, gitu ya, sampai dengan tanggal 2, ya, tanggal 2 malam. Karena tanggal 3 pagi kami sudah harus kembali ke Kota Malang. Insya Allah besok siang saya sudah sampai di sana. Semoga saja kalau memungkinkan bisa silaturahmi, kalau tidak ya nanti kita silaturahmi via Zoom lagi, ya, gitu. Baiklah, Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan saya. Malam hari ini saya ingin menyampaikan satu bonus bagi beberapa kelas yang memang sudah saya janjikan dan sengaja saya share untuk berbagai peserta di beberapa kelas. Nantinya apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Bapak dan Ibu, bicara tentang public speaking atau bicara dengan publik atau bicara dengan siapapun, sesungguhnya yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengelola pertama kali adalah komunikasi kita dengan orang-orang terdekat kita. Jadi komunikasi ini amat sangat penting. Karena Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan bahwa pentingnya komunikasi, di mana komunikasi itu memiliki peran yang utama dalam kehidupan kita. Jadi sukses dalam kehidupan itu ternyata sangat bergantung pada seberapa efektif dan seberapa jauh kita mampu meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Siapapun mereka. Ya. Bisa keluarga kita, bisa anak kita. Kita sebagai orang tua juga terus-menerus berusaha untuk mampu berkomunikasi dengan keluarga kita. Bapak Ibu, yang suami dengan istrinya, yang istri dengan suaminya. Termasuk juga kita dengan tetangga kita. Lebih jauh lagi dengan saudara. Lebih jauh lagi dengan peserta didik kalau Bapak Ibu adalah guru. Kalau Bapak Ibu seorang leader atau seorang pengusaha, banyak sekali komunikasi yang sangat penting. Yang itu semuanya harapannya mampu meyakinkan orang lain. Bapak Ibu yang pengusaha ingin meyakinkan pembelinya. Bapak Ibu yang pengusaha ingin meyakinkan suppliernya. Sehingga dia bersedia menitipkan produknya ke tempat kita tanpa mungkin harus membayar di awal. Bagi guru, kita juga harus mampu meyakinkan peserta didik kita bahwa mereka menjadi percaya apa yang kita sampaikan itu adalah mudah, apa yang kita ajarkan itu baik, sehingga mereka mau menerima dan mengamalkannya. Karena ada juga guru yang sangat pandai, sangat cerdas, indeks prestasinya mungkin bukan hanya summa cum laude ya, bukan summa cum laude, tapi juga hatta cum laude mungkin ya. Jadi lebih dari itu ya. Jadi lebih dari 4,0 kalau perlu begitu seandainya ada. Tetapi seringkali dia pandai untuk dirinya sendiri, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mentransfer kepada orang lain dengan baik. Nah, materi ini juga jujur bagi saya adalah sebuah tantangan yang sangat berat. Karena menyampaikan public speaking berarti saya juga harus mempraktekkan sendiri. Kira-kira apakah apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, kalau ternyata sulit diterima, ya mohon maaf kita sedang belajar bersama ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dalam kehidupan kita komunikasi ini sangat-sangat penting. Efektivitas komunikasi kita dan yang terpenting ini mampu meyakinkan orang lain
sehingga mereka mau melakukan apa yang kita inginkan. Saya sebagai pimpinan, Bapak Ibu sebagai pimpinan, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sebagai seorang leader, sebagai pengusaha. Misalnya menyampaikan kepada karyawannya, tolong silahkan bersihkan ruangan. Nah, bisa jadi ada orang yang langsung bisa connect dan langsung mau membersihkan. Tetapi ada orang yang ternyata dengan kalimat tersebut mereka tidak bisa. Ya, belum meyakinkan perintah yang kita lakukan. Mungkin ada yang harus disampaikan, anak-anak di situ ada kertas, tolong diambil. Dan sekarang dibuang ke tempat sampah. Ada yang mungkin cukup kita sampaikan, pastikan tempat selalu bersih. Jadi berbagai macam bentuk komunikasi atau isi komunikasi yang terpenting adalah bagaimana komunikasi yang kita berikan membuat orang lain mau melakukan, bersedia melakukan, dan merealisasikan apa yang kita inginkan. Karena kalau tidak, berarti komunikasi kita tidak berhasil. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa presensi, karena dari presensi itulah nanti sertifikat akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, baiklah, sebelum kita masuk materi, saya mohon izin Bapak Ibu berkenan untuk membuka handphonenya. Bagi yang menggunakan laptop, ya boleh menggunakan laptop, silahkan. Nah, silahkan Bapak Ibu membuka Google Chrome-nya atau browser apapun boleh, silahkan. Lalu Bapak Ibu searching di sana, yang di situ tertulis menti.com. Ya, silahkan Bapak Ibu tulis di HP-nya menti.com di Google Chrome ya, di Google Chrome-nya. Atau di laptop juga boleh, silahkan. Yang kesulitan melihat juga tidak apa-apa. Bapak Ibu, ini tidak diwajibkan, tidak akan mempengaruhi isi materi dan tidak akan mempengaruhi gaji Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi saya berharap ini bisa menjadi bagian dari komunikasi saya dengan Bapak Ibu. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu, silahkan Bapak Ibu masukkan angka ini. Ya. Angka 516317. Lalu Bapak Ibu submit ya, atau kirim. Silakan setelah ketemu menti.com maka akan muncul kotak permintaan, ada angka Suara atau nggak PIN. jelas. Seperti ini. Putus. Oke, mohon izin. Apakah suara saya jelas? Yang lain mohon izin. Suara jelas terputus-putus. Jelas. Berarti terletak di sinyal. Suaranya terganggu. Ya. Tidak jelas. Oke. Nampaknya banyak yang jelas, berarti kemungkinan ini sinyal di salah satu Bapak Ibu. Mohon izin. Ya. Kalau banyak yang tidak jelas, berarti masalah ada di saya. Oke. Ini mic sudah 1 cm di dekat saya, jadi semoga cukup jelas. Baik, kalau sudah, Bapak Ibu sekalian, silakan sekarang Bapak Ibu isi. Silakan mengisinya. Maaf Pak, kodenya tadi mohon di ada Pak. Di layar Ibu, kodenya 5163. Tadi terputus, ulangkan. 51. Silakan masuk ke Google Chrome, pilih menti.com. Menti.com, setelah keluar kotak, kemudian masukkan angka 516317. Silahkan. Pak, kok nggak keluar kotak, Pak? Mohon dicek, di refresh menti.com. Ya, menti.com. Belum. Oke, di Google Chrome. Google. Tidak apa-apa, Ibu. Menti.com. Ini langsung diisi atau nunggu instruksi, Bapak? Menti.com. Silakan diisi. Kodenya kalau memang ini langsung diisi saja, dipilih. Ini kan sudah tampil di layar Bapak Ibu ya, apa profesi Bapak Ibu saat ini. Ini sudah ada yang menjawab beberapa. Bentar Pak, Bapak mohon maaf, kok sudah muncul angkanya ya Pak di dalam mentimeternya ya? Itu angka palsu Bu, silahkan diketik aja. Itu maunya kita diminta untuk mencari angka yang disediakan oleh saya. Ya, silahkan diketik saja 516317. Kemudian di submit, maka akan muncul
Pak. pertanyaan untuk dipilih Pak, ini jawabannya. ketinggalan, Pak. Ini ketinggalan. 51 516317. Submit. Oke. Alhamdulillah. 63 Sesudah itu submit ya 6317, Pak. Bu. Ya. Sesudah itu submit. 163 Setelah itu disubmit, maka akan muncul pertanyaan, apa profesi Anda saat ini? Nah, silahkan dipilih jawabannya. Tadi itu Di sini mentu. menyampaikan 30, sementara dari 40 penjawab sudah muncul, ya. Lainnya 4, kemudian mahasiswa 1 atau pelajar, ASN 2, pengusaha 1, luar biasa Bapak, Ibu, terima kasih hadir. Habis Kemudian guru milih PAUD langsung submit apa 33, belum, Pak? guru pendidikan dasar 9. Gimana Ibu? Habis milih langsung submit lagi. G, submit. Nanti akan mengikuti proses berikutnya. Oke? Tidak harus Bu, nggak usah khawatir ya. Ini bukan sesuatu yang wajib. 51. Kodenya 516317. Baik. Untuk pertanyaan pertama saya kira cukup. Saya akan lanjutkan pertanyaan kedua. Bapak Ibu lanjut saja, enggak apa-apa. Ya. Oke, ketinggalan enggak Bapak Ibu? Ini belum masuk materi, ya. Oke. Ya, Pak. Nah, Bentar, Pak. Bapak Ibu silakan dicek di HP-nya lagi, ya. Oke, sebentar. Oke, silakan dicek di HP-nya lagi. Di sana ada pertanyaan baru. Apa hal utama dalam presentasi atau komunikasi menurut Bapak Ibu? Apa sih hal yang utama? Nggak usah banyak-banyak, kalimatnya cukup 1 kata atau 2 kata saja. Silakan Bapak Ibu tuliskan, lalu di-submit juga. Pak, ini disubmit lagi kah Pak? Betul, silakan. Selalu setiap jawaban di-submit, maka di layar akan tampil. Ini sudah ada yang menyampaikan, ya hal yang utama dalam presentasi menurut Bapak Ibu, ada yang menyampaikan menguasai materi, penampilan yang baik, bahasa yang sesuai, temanya, meyakinkan, on time, yes, good, bahasa, ya jangan sampai kita presentasi di Kalimantan pakai bahasa Madura, ya belum tentu semua bisa. Kemudian penyampaian pesan, luar biasa, ini jawaban Bapak Ibu, penyampaian yang baik, nah, menjalin kerjasama, oke, siap materi. Nah, ini menarik Bapak Ibu, salah satunya ada yang menyampaikan bahwa seorang presenter atau dalam komunikasi, hal yang utama adalah siap materi. Tetapi seringkali kita mengalami kondisi mendadak, ya, diminta tiba-tiba tampil. Nah, Mentimeter, Bapak Ibu, yang saat ini kita gunakan, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan materi siap pakai. Ya, jadi seandainya Bapak Ibu diminta menjadi narasumber, kemudian mendadak, maka Mentimeter ini bisa menjadi solusi. Bapak Ibu tinggal bertanya melalui Mentimeter. Ya, apa harapan mereka hadir di sini? Nah, itu jadi materi udah. Ini Bapak Ibu saya bahas satu persatu, apa yang tampil di layar itu sudah jadi materi. Karena semua hal insya Allah sudah ada di pikiran kita, ada di memori kita. Ini ada yang menyampaikan keterampilan berbicara. Kita sejak kecil, sejak umur sekian sudah diajari berbicara oleh Bapak dan Ibu kita, gitu ya. Jadi insya Allah sangat terampil. Tinggal bagaimana mengolah bahasa atau mengolah kalimat antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tidak menggurui, oke. Ekspresi wajah harus selalu senyum. Ya. Kemudian pesan atau informasinya. Nah, ini beberapa hal yang menurut Bapak Ibu menjadi hal utama dalam presentasi atau komunikasi. PD. Biasanya kalau ingin PD, tidak nervous, suruh minum banyak, gitu ya. Nah, begitu kebanyakan minum, sampai di atas makin tidak PD karena menahan buang air kecil, ya. Jadi repot, Bapak Ibu. Hati-hati. Ekspresi wajah, kemudian apalagi ini ya, bahasa yang mudah dimengerti, betul. Jangan sampai pakai bahasa planet. Komunikasi 2 arah, yes.
Nah, nanti juga saya berharap ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Ya, saya kira itu cukup. Sekarang akan muncul pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau tadi ada hal yang utama, sekarang apa sih kendala utama dalam komunikasi atau presentasi atau sebagai narasumber public speaker? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa kendala yang selama ini Bapak Ibu hadapi? Jangan orang lain loh ya, kita sendiri. Kira-kira apa yang kita hadapi kendala utama? Silahkan. Tidak percaya diri, ya. Tidak percaya diri. Oke, ada lagi. Malu. Nah, kenapa malu, Bapak Ibu? Ya. Kalau malu, mumpung sekarang saatnya berlatih. Kita semua sekarang berbicara seringkali pakai masker kan? Jadi kesempatan untuk berlatih, Bapak Ibu, biar tidak malu. Ya. Kalau perlu selain pakai masker nggak cukup, masih malu juga pakai face shield. Ya. Nanti face shield nggak cukup, pakai Zoom, Bapak Ibu. Nah, ketika Zoom, Bapak Ibu jangan lupa mohon izin kepada para audien. Mohon maaf, ini agar bandwidth-nya tidak terganggu, agar sinyalnya lancar, mohon izin video saya tutup. Nah, itu salah satu cara, Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Jadi kalau malu, saatnya sekarang Bapak Ibu berlatih. Nanti kalau sudah berlatihnya sering, insya Allah nggak ada masalah. Kemudian ada yang misalnya nervous. Nanti tergantung nervousnya karena apa, harus jelas. Karena setiap masalah itu harus dipasangkan dengan solusi yang tepat. Solusi yang tepat bisa diperoleh ketika masalahnya jelas. Tidak percaya diri, grogi. Nah, kalau grogi, Bapak Ibu gunakan ice breaking. Ya, contoh, ibu-ibu di sini PAUD biasanya kalau pelatihan harus senam dulu ya. Kadang-kadang senam, kadang-kadang game. Itu sesungguhnya salah satu cara bagi narasumber untuk menghilangkan grogi, ya, untuk menyatukan mood antara narasumber dengan pesertanya. Takut salah. Nah, kalau takut salah jangan memulai. Kata-kata tidak runtut. Pakai kerpean, Bu. Pakai contekan seperti MC. Ya, seperti MC. Apalagi seperti saat ini dengan Zoom itu mudah untuk mendapatkan contekan. Lupa kosakata. Nah, ini agak sulit kalau ini ya. Deg-degan. Makanya pakai senam dulu biar nggak deg-degan. Olahraga dulu. Takut salah, audien lebih pengalaman. Bapak Ibu, kita harus selalu berpikir pada saat Bapak Ibu menjadi narasumber atau menjadi public speaker atau menjadi guru, yakini bahwa tadi ada yang menyampaikan tidak boleh menggurui di awal kan? Itu salah satu untuk menghindari ketakutan kita bahwa audien lebih pengalaman. Bapak Ibu boleh buka kepada mereka bahwa hari ini kita akan sharing, saya yakin masing-masing punya keunggulan, punya kelebihan. Nah, apa yang saya sampaikan, kalau toh sudah Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu semoga bisa makin meyakinkan pengetahuannya, dan kalau toh ada yang sesuatu yang salah, silahkan Bapak Ibu bisa sharing dengan kami. Jadi seperti itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Guru itu bukan orang yang paling segala-galanya, narasumber bukan orang yang paling segala-galanya. Jadi jangan takut dan jangan pernah merasa bahwa kita hebat. Orang yang takut karena audien lebih berpengalaman, berarti sesungguhnya yang terjadi karena kita merasa sudah bisa. Ya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita pun butuh belajar, maka perasaan itu akan hilang. Tiba-tiba blank. Nah ini, tiba-tiba blank. Apalagi kalau ada peserta yang di situ ternyata mantannya, gitu kan ya, blank langsung, Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada gurunya, atau ada guru besarnya, atau termasuk orang yang membenci kita atau yang kita benci. Semua memori bisa blank, Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau kita mau memanajemeni diri kita, mampu manajemen diri kita, maka insya Allah tidak ada masalah. Baik, semua yang Bapak Ibu sampaikan di sini, semoga nanti terjawab dalam materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu kontribusinya. Setidaknya saya sudah tahu apa yang Bapak Ibu harapkan. Nah, tadi ada peserta yang menyampaikan
tidak siap materi. Maka jadikan Mentimeter itu salah satu untuk mencari bahan materi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masuk materi sekarang Bapak dan Ibu. Ibu dan Bapak sekalian, dalam komunikasi kita harus memahami tentang posisi diri kita sebagai narasumber dan halayak di sekitar kita sebagai audiens. Nah, dalam komunikasi, sesungguhnya yang kita harapkan adalah adanya hubungan timbal balik yang positif. Nah, dalam hal ini, contoh yang paling mudah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin orang lain tersenyum, maka Bapak Ibu harus tersenyum terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Atau boleh Bapak Ibu sekarang silahkan di-unmute. Saya akan uji coba. Silahkan Bapak Ibu sekarang unmute. Silahkan. Mic-nya silahkan di-unmute yang berkenan. Ya. Saya akan coba. Ya, akan coba untuk mendapatkan satu praktek timbal balik yang positif. Ya. Timbal balik yang positif. Oke. Oke, sudah mewakili cukup banyak. Nah, sekarang saya ucapkan sesuatu, silahkan Bapak Ibu menjawab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, gitu kan? Begitu saya sampaikan Assalamualaikum, jawabannya juga Waalaikumsalam. Kita tanya Assalamualaikum, jawabannya juga Waalaikumsalam. Bapak Ibu bilang hello, maka orangnya juga hai. Dan jadi kalau kita ingin mendapatkan timbal balik yang positif, kita harus melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan. Ya? Oke. Ini alhamdulillah ada calon orang sukses masa depan yang ikut juga. Nah, jadi sekalian, sekali lagi, kalau kita ingin mengharapkan timbal balik yang positif, maka kita sendiri harus nampak positif. Ya. Misalnya, ketika Bapak Ibu memulai pembicaraan, Bapak Ibu sampaikan, mohon izin, nama saya ini, saya ini, saya ini, saya ini. Termasuk maaf, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika mendapati narasumber yang disampaikan, beliau menyampaikan, saya ini adalah seorang yang begini, seorang dokter, seorang begini, saya dan sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin beberapa takjub, tapi saya yakin akan lebih banyak yang justru berpikir, wah pamer, gitu ya. Nah, jadi timbal baliknya bukan lagi positif, sudah langsung otomatis negatif. Atau wajah kita, ya, atau wajah kita. Guru juga demikian. Ketika kita ingin menyapa putra-putri kita, menyapa peserta didik kita, ayo kita sapa dengan baik. Saya berusaha ketika saya menjadi narasumber untuk anak-anak, ya, untuk pemuda, saya jarang, bahkan saya menghindari memanggil mereka, misal kalian, kamu, Anda, itu pun saya usahakan saya hindari. Tapi saya berusaha membuat senetral mungkin, dan saya berpikir harus mendewasakan mereka dengan saya memanggilnya saudara. Saudara sekalian. Kalau di tengah-tengah peserta saya ada yang sudah sepuh, yang bahkan S3 sangat sepuh sekali, ya, kalau S2 itu sangat sepuh, kalau S3 sangat sepuh sekali, atau mungkin juga di sana ada para pakar, maka saya juga harus menempatkan diri terlebih dahulu. Ya. Jadi kita harus tanggap siapa yang ada di depan kita. Agar apa? Nanti kita mendapatkan timbal balik yang positif. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mampu memposisikan diri kita sebagai narasumber dan audiens dengan baik, agar gagasan kita bisa diterima dengan pihak lain. Ya. Karena apa? Ada orang-orang yang terkadang menempatkan diri sebagai gelas penuh. Kalau saya berusaha menempatkan diri sebagai gelas kosong. Dan saya berharap Bapak Ibu juga demikian. Artinya apa? Mau diisi materi yang sama, welcome. Mau diisi materi yang baru, ayo. Mau diisi materi yang pernah, juga silahkan. Karena apa? Dengan kita menerima semuanya, maka yang sesungguhnya sedang kita cari adalah apa inspirasi, apa insight baru yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan narasumber. Jadi kalau saya berangkat mengikuti pelatihan, apapun pelatihan itu,
bahkan yang disampaikan anak yang maaf mungkin baru SD, SMP pun, yang saya pikirkan apa yang akan saya dapat. Sehingga ini satu teknik saya, Bapak Ibu monggo silahkan. Ketika saya menjadi narasumber maupun ketika saya jadi audien, ya, ketika saya mengikuti pelatihan, apa yang saya lakukan? Saya selalu menyiapkan 2 halaman. 2 buku, dalam 2 halaman, atau kertas dalam 2 bagian. Yang sebelah kiri, itu saya gunakan untuk menulis materi yang baru saya dapatkan. Sebelah kanan adalah action plan. Seringkali kita melakukan pelatihan, kita hanya mencatat materi, tetapi lupa untuk mencatat yang sebelah kanan, apa yang saya lakukan setelah ini. Sehingga saya seringkali mengikuti webinar, mengikuti seminar, lokakarya, maka sebelum saya pulang, pekerjaan sudah terkirim kepada tim saya. Ya, jadi yang saya, karena apa? Kalau besok baru saya briefingkan, sudah lupa. Maka saya selalu mencatat, sisi kiri itu adalah materi, sisi kanan saya urutkan nomor 1, saya akan melakukan ini. Nomor 2, saya akan memperbaiki ini. Nomor 3, saya akan duplikasi tentang ini. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, karena kita ingin berusaha mencapai target tertentu dalam proses komunikasi apapun. Komunikasi bukan terbatas narasumber, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ngajar itu komunikasi. Bapak Ibu jual beli komunikasi, baik sebagai pembeli maupun penjual. Sebagai penjual, targetnya mereka membeli sesuai harga yang kita inginkan. Sebagai pembeli, mereka menurunkan harga sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau komunikasinya baik, maka insya Allah akan baik pula. Ya, jadi sekali lagi ini sangat penting. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam proses komunikasi, maka ada hal penting yang perlu kita pahami. Di mana dalam proses komunikasi, di sana terjadi proses pengiriman pesan dari satu orang ke orang lain. Artinya apa? Kalau kita bicara sendiri, ya, tidak ditujukan kepada orang lain, maka itu bukan bagian dari komunikasi. Ya. Jadi komunikasi ada 2 arah. Ada orang yang kita tuju, kepada siapa kita mau berkomunikasi? Pada orang tuakah, kepada konsumenkah, kepada siswa, kepada orang tua. Kepada orang tua pun kita juga harus pandai-pandai bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua yang tipe A, orang tua yang tipe B. Kita harus betul-betul berusaha mampu untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak dan Ibu, yang kedua, adanya pertukaran pesan, baik verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi yang tidak ada pertukaran pesan, itu contoh paling mudah adalah ketika mohon maaf dan mohon izin Ibu dan Bapak. Ketika kita berbicara dengan orang yang, maaf sekali lagi, orang yang gila. Ya. Jadi, memang kita mengirim pesan ke orang itu. Ada orang gila lewat, kemudian kita sampaikan, Pak, jangan duduk di situ. Dia ketawa saja, tenang saja gitu ya. Karena apa? Nggak ada pertukaran pesan. Gitu. Jadi bagi dia nggak jelas. Saya itu lagi disuruh ngapain, suruh seperti apa, gitu kan? Jadi apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi baik verbal maupun non verbal. Yang verbal seperti yang tadi saya praktekkan. Ya, kapan kita harus membuat intonasi yang tinggi, kapan kita harus rendah, di mana kita melakukannya, kemudian juga kalau nonverbal tentu ada action baik tangan kita. Nah, tadi ada yang menyampaikan, Pak, gimana agar nggak nervous? Ada orang yang menyampaikan, kamu harus berlatih. Berlatih kadang-kadang malah justru makin nervous. Karena apa? Semakin sering berlatih, menjelang hari H, makin bingung. Ya, makin pusing, makin tidak karu-karuan. Itu sindroma berlatih yang terlalu berlebihan. Atau misalnya ada yang menyampaikan biar tidak nervous, silahkan kamu minum yang banyak. Atau mungkin kamu tatap audien. Nah, begitu ditatap audien, ternyata dia lebih garang menatap kita, makin tidak percaya diri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mengalami kondisi seperti itu, sebenarnya manfaatkan komunikasi nonverbal. Ya.
komunikasi nonverbal untuk menghilangkan nervous kita. Ya, komunikasi nonverbalnya kita gunakan untuk menghilangkan nervous kita. Contoh apa? Tangan, ya, tangan. Jadi ini saya misalkan ketika sayangnya di sini tidak ini ya, tidak bisa saya perlihatkan dengan jelas. Jadi misalnya Ibu dan Bapak, ketika kita menyampaikan satu pesan, tangan kita kadang-kadang mengarah ke dada kita. Ya, misalnya Bapak Ibu mengenalkan, nama saya Ahmad, saya dari Kota Malang. Nah, tangannya kemana? Sehingga apa? Orang tidak terfokus pada mata kita, orang tidak terfokus memandang wajah kita. Tapi orang akan terbawa seiring dengan kemana tangan kita bergerak. Tapi juga jangan terlalu atraktif, tentu tidak baik. Ya. Jadi pertukaran verbal, pesan verbal maupun non-verbal antara komunikator dengan komunikan, penerima pesan untuk apa? Mengubah tingkah laku. Bapak Ibu kadang-kadang mempersilahkan, silakan. Nah, tangannya juga mengarahkan, verbalnya juga mengarahkan. Nah, kadang-kadang kita anak-anak keep silent sambil tangan kita juga menunjukkan bagaimana harus diam. Dan sebagainya, Ibu dan Bapak. Jadi, sekali lagi, dalam komunikasi, harus ada pengiriman pesan dari komunikator ke orang lain atau ke komunikannya, kemudian juga ada pertukaran pesan, bukan hanya kita menyampaikan saja. Baik, Ibu dan Bapak, ada beberapa komponen dasar dalam komunikasi. Satu, komunikator, yaitu pengirim pesan. Kemudian yang kedua, isi, jadi pesan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, komunikan, penerima pesan. Artinya apa? Kita sebagai pengirim pesan, sebagai narasumberkah, guru, pimpinan, atau apapun, harus mengetahui siapa komunikan kita dan seperti apa komunikan kita. Kemudian saluran yang kita gunakan, atau medianya, dan yang terakhir, hal yang penting adalah feedback, apa umpan balik yang mereka berikan kepada kita, baik verbal maupun non-verbal. Ibu dan Bapak, dalam komunikasi, itu kondisi yang terjadi bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, kita sebagai komunikan atau siapapun sebagai komunikator, pengirim pesan, jadi dia melakukan pengiriman, pesannya jalan kepada orang lain melalui saluran tertentu sampai ke penerima atau komunikan. Kita ketahui bahwa dalam proses komunikasi itu banyak sekali gangguan-gangguan, noisy, yang bahkan bisa mengakibatkan adanya distorsi. Contoh, sekarang Ibu Bapak yang sebagai pengusaha mengirimkan pesan kepada konsumen, calon konsumen melalui media sosial. Apa gangguannya? Kompetitor. Apa gangguannya? Temannya yang sedang memberikan. Apa gangguannya? Termasuk bisa jadi gangguan bukan dari orang lain, Bapak Ibu para pengusaha, termasuk juga para kepala sekolah, sama pengusaha dan kepala sekolah, saat ini sedang melakukan promosi usahanya atau lembaga pendidikannya. Kita sampaikan pesan bahwa lembaga kami begini. Bahwa TK kami menerima pendaftaran bla bla bla. Bahwa produk kami itu nomor 1, bisa begini. Nah, ingat, pada saat pesan itu tersampaikan kepada penerima pesan atau konsumen, atau komunikan, maka ada banyak gangguan. Termasuk dari diri kita. Kenapa? Kepala sekolah, dia lagi menyampaikan informasi tentang lembaga kami berkarakter, lembaga kami dididik dengan seperti ini. Lembaga kami mendidik anak-anak untuk taat beribadah dan sebagainya. Ketemu malah kita nggak beribadah. Atau mungkin anak-anak berkarakter, atau memberikan jaminan begini, ternyata ya kita sendiri mengupload sesuatu di media sosial personal kita, sesuatu yang tidak menunjukkan karakter yang bagus, mengeluhkah, entah yang dikeluhkan apapun, bisa yang dikeluhkan macet, bisa yang dikeluhkan hujan, bisa yang dikeluhkan apapun itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, gangguan tidak selalu dari orang lain. Nah, dan akhirnya apa? Ketika gangguan itu muncul dari diri kita, sesuatu yang negatif, maka orang lain akan makin mudah mengganggu konsumen kita. Mengganggu untuk menghapus pesan kita dari diri komunikan.
Ya. Pengusaha menyampaikan, oh begini produk kami, begini. Ada komplain, kita tidak menanggapi dengan baik, akhirnya apa? Orang lain akan menyampaikan, tuh seperti perusahaan itu. Masa ada komplain, jawabannya begini. Nah, hati-hati. Tapi berbeda dengan misalnya diberi komplain, dia berikan solusi yang bagus, wah perusahaan itu bagus. Meskipun ada komplain, tapi mereka tetap dilayani dengan baik. Jadi komunikasi sangat penting Bapak Ibu. Dan ingat, dalam proses komunikasi itu banyak sekali noise. Kita komunikasi dengan anak. Ingat bahwa anak-anak kita saat ini menjadi penonton YouTube, menjadi penonton sesuatu. Ketika kita sebagai orang tua membiarkan anak kita untuk lebih banyak mendapatkan pesan dari gangguan kanan kiri, maka mohon maaf, pesan orang tua mungkin hanya tersisa 0,1%. Ya. Tapi justru pesan-pesan dari tempat lainlah yang mereka terima dan menancap dalam diri anak. Maka dari itu apa? Kita sebagai orang tua harus memperbanyak diskusi. Ya. Seperti saya misalnya orang yang bisa dibilang jarang bisa berdiskusi langsung, maka kita harus berusaha bagaimana berdiskusi melalui media-media yang lain. Ya, kalau saya orang jarang bertemu, maka harus memanfaatkan mungkin take time tertentu atau mungkin waktu terbaik tertentu sehingga untuk proses diskusi. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, dalam proses komunikasi gangguan itu jauh lebih besar dari apa yang kita sampaikan. Tugas kita adalah menjaga pesan itu sampai kepada penerima dengan baik. Nah, Bapak Ibu, dalam proses komunikasi akan bisa berjalan dengan baik dan efektif jika pertama ada persamaan antara komunikator dengan komunikan. Ya. Termasuk kita sebagai guru misalnya, maka berarti harus ada proses menyamakan antara kita dengan komunikannya. Guru PAUD, maka seringkali Bapak Ibu sebagai guru bertingkah laku layaknya anak kecil juga. Ya. Halo anak-anak, mari kita begini, tanpa sadar kita berjoget, kita melakukan sesuatu dengan enjoy. Ya. Padahal kalau itu suruh melakukan tidak di kelas mungkin akan beda, gitu ya. Akan beda rasanya. Nah, pertama latar belakang, berarti kita harus tahu latar belakang mereka seperti apa. Pengertian, pemahamannya, lalu pengetahuannya mereka sudah sampai di mana. Lalu kata-kata, simbol, tanda, dan adanya saling percaya antara komunikator dengan komunikan. Kita bisa dipercaya dari mana? Dari verbal kita dan non-verbal kita. Seperti ibu bapak sekalian, ketika bapak ibu bertemu seseorang, maka selalu berusaha menyesuaikan penampilannya. Ketika ketemu pejabat, pakai jas, pakai dasi, atau pakai batik, pakai sepatu tentu. Ketika mau hajatan, tentu beda lagi penampilannya. Ketika bahkan orang penerima hajatan pun bisa nggak percaya kalau penampilan kita nggak meyakinkan, gitu ya. Tidak selayaknya mereka hadir di tempat tersebut. Kalau guyonannya mahasiswa zaman dulu, gitu ya, mahasiswa waktu kami muda dulu, misalnya di sebuah kampus ada gedung, ada hajatan manten, nah, datanglah ke situ, kemudian pakai batik, bawa amplop kosong, masuk makan malam, nah itu misalnya. Ya, mereka percaya saja. Tapi kalau kita ke sana dengan pakaian yang tidak tepat, mungkin akan ditanya dari mana, siapa, temannya siapa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dalam proses komunikasi kita perlu ada persamaan, menyamakan, agar apa yang kita sampaikan itu betul-betul bisa berjalan secara efektif. Nah, apa kriteria keberhasilan dalam komunikasi? Ada beberapa hal. Yang pertama, komunikatornya. Kemudian yang kedua pesan, yang ketiga komunikan, yang keempat lingkungannya. Ini kriteria keberhasilan. Artinya apa? Lingkungan itu juga bisa menjadikan salah satu indikator apakah kira-kira berhasil atau tidak dalam komunikasi nanti. Lalu sistem penyampaiannya. Bapak dan Ibu, saya ingin bahas sedikit saja. Ya. Nanti saya berharap kita lebih banyak diskusi, lebih banyak berdialog, sehingga kita bisa saling sharing. Yang pertama tentang komunikator. Ya. Satu, kepercayaan komunikan terhadap komunikator. Berarti apa? Komunikator harus memastikan tampil dengan baik.
Komunikan harus bisa memberikan profiling dengan baik tanpa harus menampakkan kesombongan. Ya, jadi tidak harus kita menunjukkan berbagai macam prestasi yang luar biasa. Nah, karena itu bisa jadi malah justru membuat kita tidak percaya. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami mendapatkan narasumber yang luar biasa hebat pengalamannya, tetapi begitu dia memulai apa yang disampaikan, loh kok begini? Itu kadang-kadang terjadi. Ya, sehingga apa? Yang semula trust menjadi tidak trust lagi, tidak percaya lagi. Kemudian keterampilan berkomunikasi atau teknik komunikasinya. Nah, Ibu dan Bapak, saya punya sedikit masa lampau ya, masa lampau. Nah, saya masih ingat ketika orang tua saya, ibu saya menyampaikan kepada saya bahwa Ahmad, kamu ini anak yang kalau kamu bicara orang lain nggak paham. Nah, saya sejak kelas 4 SD berpikir, Baik, gimana ini caranya? Di mana letak saya orang lain nggak paham dengan apa yang saya sampaikan? Nah, ternyata waktu itu setelah saya pelajari terlalu cepat, terlalu buru-buru, bahkan tanpa berpikir dengan matang. Sehingga apa? Orang lain tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Maka saya sejak kelas 4 SD ikut organisasi, seterusnya belajar, dan alhamdulillah relatif lebih baik. Belum tentu baik ya, relatif lebih. Kemudian yang berikutnya sikap dan penampilan komunikator. Baik mimik wajahnya, senyumnya, tindakannya, penampilannya, dan sebagainya, Ibu dan Bapak. Termasuk juga tampilan bahan materinya. Jadi bukan hanya tampilan orang, tampilan sikap, tampilan komunikasinya, perilaku, tapi juga tampilan bahan yang disampaikan. Nah, itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi yang paling utama adalah penampilan diri kita. Penampilan diri kita sebagai narasumber, sebagai komunikator itu sangat penting. Ya, sikap dan penampilan. Verbal mempengaruhi sikap, sikap juga mempengaruhi verbal kita. Ya, orang yang tampil dengan baik, maka dia akan berusaha menyampaikan kata kalimat yang baik pula. Tapi orang yang tampil tidak baik, tampil dengan mungkin tidak rapi, maka mereka pun juga akan menyampaikan sesuatu yang tidak jelas pula. Kemudian berikutnya terkait dengan pesan. Nah, tadi komunikator, berarti sekali lagi komunikator dia harus mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Kemudian keterampilan berkomunikasinya diasah, dilatih terus-menerus. Lalu berikutnya tampilannya, penampilan baik verbal maupun non-verbal komunikator harus sedemikian rupa diupayakan sebaik-baiknya. Yang kedua, kriterianya adalah pada pesan. Pesan dikatakan berhasil jika satu, daya tarik pesan, isi sesuai dengan kebutuhan. Siapa komunikan kita, siapa audien kita harus sampaikan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan, lalu lingkup pengalaman yang sama antara komunikator dengan komunikan tentang pesan tersebut. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita diminta untuk menyampaikan sesuatu yang kita ini belum pernah berpengalaman di sana. Nah, maka ketika kita menyatakan sanggup untuk menyampaikan itu, keharusan dan kewajiban kita adalah mencari bahan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Konsep di otak kita, Ibu dan Bapak, bahwa kita hanya akan bisa mengeluarkan informasi, kita hanya bisa mengkomunikasikan dari seluruh informasi, data, dokumen yang pernah masuk di otak kita. Ya. Segala sesuatu yang tidak pernah terekam di dalam otak kita, maka tidak akan pernah bisa kita keluarkan. Tidak akan pernah bisa kita sampaikan. Ya, meskipun hanya sekali masuk sekejap saja di otak kita, tapi insya Allah akan bisa dikeluarkan. Jadi, ketika Bapak Ibu mau menjadi narasumber, menjadi pengajar, maka kewajiban kita adalah mencari sumber seluas-luasnya. Saya biasanya ketika saya akan mencoba menjadi narasumber atau apapun begitu ya,
Jadi saya berusaha untuk membaca buku sebanyak-banyaknya, meskipun maaf, hanya daftar isinya. Ya, biasanya daftar isi saya cari mana yang dibutuhkan. Ketika saya pernah diminta berbicara tentang bagaimana mengelola keuangan yang efektif. Sementara saya tidak pernah tahu seperti apa laporan rugi laba. Saya tidak pernah tahu bagaimana laporan keuangan harus dibuat. Saya tidak pernah tahu akuntansi. Maka yang saya lakukan, saya membeli 4 buku semua terkait dengan keuangan. Ada yang 200 halaman, ada yang sekian halaman. Tujuannya apa? Jangan sampai saya nanti tidak memahami apa yang akan saya sampaikan. Kenapa? Saya sudah bersedia untuk menyampaikan. Tapi juga ingat, begitu kita selalu tidak bersedia menyampaikan, menolak, maka yang terjadi orang tersebut juga akan menjadi masalah bagi kita. Karena dia akan melakukan sebuah proses yang namanya word of mouth, ya, bercerita kepada orang lain bahwa saya minta dia nggak bisa ini, nggak bisa apa, bisa akhirnya apa yang bisa gitu, ya. Jadi kita harus berusaha, tapi kita jangan merasa bisa, itu juga tidak boleh. Tapi berusaha bisa, silahkan. Dalam proses belajar Ibu dan Bapak untuk bisa memberikan pesan yang bagus, itu ada 3 yang menurut saya kalau ini kita pahami, insya Allah bisa teratasi. Jadi ada orang yang tahu, bisa, dan mau. Ada 3 ini. 3 hal ini kalau kita pahami dengan baik, insya Allah bisa menjadi solusi. Ada orang yang tahu, kemudian bisa, tapi tidak mau, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun. Ada orang yang bisa, tidak tahu, kemudian tidak mau, juga tetap nggak bisa. Jadi kunci utamanya sebenarnya pada mau. Selama kita mau, kalau kita tidak tahu, kita bisa cari tahu, bisa bertanya kepada orang lain, bisa belajar. Kalau tidak bisa, kita tinggal berlatih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kunci utamanya untuk menjadi seorang komunikator, seorang narasumber, seorang public speaker, mau dulu. Ya, mau belajar, mau berlatih, mau ke panggung, mau bicara, mau ini, mau itu, dan sebagainya. Tapi kalau sudah faktor M, mau ini tidak ada, maka akan jadi masalah. Nah, tantangannya juga ada 3M. Yang membuat kita tidak akan bisa menjadi komunikator yang baik, itu adalah 3M. M yang pertama malas, yang kedua malas, dan yang ketiga malas sekali. Ya, jadi 3M ini Bapak Ibu. Karena pawang kita ini diajari komunikasi sejak kecil, ya. Tinggal bagaimana merangkai. Nah, lalu yang kedua yaitu komunikan. Nah, di mana kita harus pastikan komunikan, kita pahami bahwa mereka nanti akan mampu menafsirkan pesan kita. Kita misalnya bicara di depan para petani, maka bahasa yang kita gunakan harus kita susun, kita organize sesuai dengan bahasa mereka. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, yang terlalu akademis, tidak cocok. Kemudian yang berikutnya kesadaran bahwa pesan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, perhatian komunikan terhadap pesan harus kita jaga. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi komunikator, pesan, dan komunikan harus benar-benar bisa selaras. Bapak dan Ibu, yang keempat yaitu konteks atau setting lingkungan. Nah, ini ada cerita nanti yang ingin saya sampaikan. Di situ disampaikan bahwa tempat harus bersih, nyaman, aman. Suasana menyenangkan, santai, atau mungkin menantang sesuai kebutuhan. Fasilitasnya harus memadai. Pemilihan waktunya tepat. Lingkungan fisik, warna, cahaya, bunyi juga harus kita sesuaikan. Dimensi psikologis pada peserta itu juga harus, nah yang terakhir tidak perlu saya bahas panjang lebar. Nah, contoh Bapak Ibu, saya pernah mendapatkan ada perusahaan yang hadir di institusi saya. Beliau merencanakan untuk melakukan MOU dengan lembaga kami. Tahun 1997. Tahun itu, lembaga kita ruang tamu tidak ada, kursi sofa tidak ada, yang ada adalah kursi bambu. Ya. Tapi pendidikan kami setting sedemikian rupa agar kualitas tetap terjaga, walaupun tempatnya amat sangat terbatas. Gedungnya juga masih jelek, kelasnya dari triplek dan sebagainya. Papan lantai 2 itu pun juga papan kayu. Nah, ketika ada tamu, saya berusaha memastikan tamu saya tidak akan hadir ke kantor saya.
ya. Tapi selalu waktu itu saya jamu mereka di Hotel Kartika Graha. Nah, karena konsep ini, karena saya akan komunikasi. Kalau komunikasinya gagal, nanti nggak deal, nggak jadi MOU. Contoh, tempatnya panas, nggak nyaman. Orang jadi nggak percaya, masa gini saya mau MOU gitu ya. Maka ketika mereka saya bawa ke Kartika Graha, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sedikit saya masuk lobi, sofanya enak, empuk gitu ya. Kemudian AC-nya juga dingin. Lalu saya ajak setelah itu ke resto. Ke resto pun juga makan sederhana. Bahkan kalau perlu, buat setting waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat agar tidak boros. Contohnya apa? Ya, ajak mereka hadir pertemuan kira-kira jam 9 sampai dengan jam 10. Sehingga apa? Paling banter nanti Bapak Ibu keluar biaya untuk minum. Karena belum waktunya makan. Sarapan juga udah kesiangan. Gitu ya. Jadi, kita cari tempat yang tepat. Suasana yang nyaman sehingga memudahkan untuk deal. Ketika saya bernegosiasi dengan seseorang, kadang saya ajak, ayo kita ketemu makan siang saja. Saya hitung-hitung, nanti kalau makan siang habis sekian, dapatnya sekian, oke lah, insya Allah bisa deal. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, tempat sangat penting, menentukan untuk komunikasi. Kalau Bapak Ibu misalnya komunikasi dengan keluarga, cocoknya saat makan malam mungkin. Komunikasi dengan keluarga mungkin sambil rekreasi mungkin. Nah, tapi kalau formal seperti Bapak Ibu menemui tamu, misalnya saya sebagai Pak RT, saya duduk di sofa itu, lalu keluarga saya dudukkan semua, saya bicara. Nah, itu nggak cocok. Ya, mungkin kurang pas. Jadi sekali lagi, ini sangat penting bagaimana kita setting lingkungan kita, dan kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai narasumber, jangan lupa miliki tas Doraemon. Apa itu tas Doraemon? Tas yang siap dalam beberapa alat. Kalau nggak ada ini, maka pakai ini. Kalau nggak ada ini, maka pakai ini. Terlebih kalau Bapak Ibu ada kegiatan, contoh, saya pernah mengikuti lomba, maka yang saya lakukan, satu tas itu isinya ada hard disk, ada flash disk, ada laptopnya 2. Karena apa? Jangan-jangan nanti pada saat di sana ada persoalan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya sistem penyampaian. Nah, nanti yang bertanya akan saya jawab kemudian, ya, insya Allah 5 menit lagi selesai. Nah, berikutnya sistem penyampaiannya juga sangat penting. Ini akan menentukan kriteria keberhasilan kita dalam proses komunikasi. Metode yang dipilih, lisan atau tulisan. Kalau perlu menyiapkan kedua-duanya, tulisan juga karena ada orang yang audial, ada yang visual, ada yang kinestetik. Yang audial mendengarkan sudah cukup paham. Kemudian yang visual dia harus melihat baik video maupun tulisan. Kinestetik harus sambil mempraktekkan. Nah, tentu disesuaikan dengan kebutuhan materi yang ada. Saluran media yang digunakan baik offline maupun online. Nah, sekarang banyak ya. Bisa pakai Google Classroom, Zoom, Webex, Google Meet, Jitsi, Starleaf, Skype, WhatsApp, video maupun yang non video. Jadi Bapak Ibu, kita harus pastikan mana yang kira-kira cocok. Selain saluran media, metode yang dipilih. Tulisannya pun juga harus kita rangkai sedemikian rupa sehingga bisa lebih baik. Nah, komunikasi yang efektif dapat terwujud bila 2 orang atau lebih itu saling mengerti dan memahami apa yang dikomunikasikan. Bapak Ibu boleh praktekkan, ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mempraktekkan, jadi silahkan 2 orang duduk bersama, lalu buat suasananya sama persis, model tampilan wajahnya, maka tanpa harus komunikasi, biasanya dia bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh temannya tersebut. Ya, itu salah satu praktek. Nah, Bapak Ibu, dalam komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, khususnya yang verbal, ada beberapa hal penting. Yang pertama intonasinya, ya, volumenya. Ada orang kadang tidak berusaha mengatur volumenya, dia asik dengan dirinya sendiri ketika berbicara, sementara orang lain tidak bisa mendengarkan. Begitu dapat mic yang bagus, kadang-kadang orang yang suaranya sangat keras, ya dikerasin betul. Jadi harus menyesuaikan, ya ibarat penyanyi lah gitu ya. Jadi penyanyi atau pengamen. Artikulasinya, kemudian iramanya, temponya, jedanya,
harus disesuaikan. Di hadapan anak-anak muda, kita berbicara dengan cukup cepat, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau berbicara di kaum kolonial, nah tentu tidak bisa kita terlalu cepat. Takutnya nanti malah justru tidak bisa dipahami. Bapak Ibu, fakta di komunikasi bahwa kita harus pahami, Ibu dan Bapak, di mana indera terkuat audien itu adalah pada matanya, pada mata. Ya, maka dari itu penampilan itu sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, 3 hal ini yang terakhir, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan. Berkomunikasi itu layaknya membangun gedung. Komunikasi itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Maka kalau kita ingin menjadi komunikator yang bagus, yang hebat, yang bisa memberikan yang terbaik, maka satu, bahan. Gedung bisa dibangun kalau bahannya lengkap. Komunikasi bisa dibangun dengan baik kalau bahan komunikasinya lengkap. Berarti apa? Baca, 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 dan baca. Beri asupan otak kita sebanyak-banyaknya. Beri isi sebanyak-banyaknya. Otak kita ini, kalau mulut ini adalah tempat keluar, itu saya ibaratkan seperti teko. Apa yang keluar dari teko tidak akan jauh dari apa yang ada di dalam teko. Apa yang dimasukkan ke dalam teko. Diri kita juga begitu. Apa yang terucap, apa yang keluar dari mulut kita, tidak akan lebih dari apa yang pernah kita masukkan ke dalam otak kita. Pertanyaannya, Ibu Bapak yang hadir malam hari ini, misalnya, ya, berapa buku yang Anda baca dalam satu hari? Berapa buku yang Anda baca dalam satu minggu? Berapa yang dibaca dalam satu bulan? Atau siapa misalnya yang setiap bulan beli buku untuk dibaca? Jadi seringkali Bapak dan Ibu, kita ingin memberikan banyak, tapi sayangnya asupan untuk investasi di otak kita sedikit. Sehingga apa? Yang keluar pun juga tidak banyak. Dan yang kedua, jam terbang. Pesan saya Bapak Ibu, jangan menunggu diundang untuk kemudian bisa menjawab persoalan jam terbang. Ya, Pak, saya jarang berbicara. Nah, kalau kita menunggu orang lain meminta berbicara, ya jangan berharap kita akan diundang. Harusnya apa? Kita siapkan dulu, kita berlatih terus-menerus, ikhtiar, biarlah nanti Tuhan yang akan mengarahkan orang untuk mengundang Bapak Ibu. Biarlah Tuhan nanti mengarahkan orang untuk meminta Bapak Ibu menjadi seorang komunikator, seorang narasumber. Jadi kita harus siapkan sebanyak-banyaknya. Ya, berlatih sesering mungkin. Min Uno, maknya Sandiaga Uno, beliau ketika mau mengajar selalu berusaha berlatih di depan cermin. Kenapa? Karena yang di bawahnya. Jadi karena beliau berpikir bahwa saya bicara bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah mood, suasana batin dan pikiran. Pastikan hal yang jelek di-off-kan dan yang baik-baik di-on-kan. Insya Allah kalau suasana batin kita baik, suasana pikiran kita baik, maka saya yakin kita bisa berbicara dengan sebaik-baiknya. Tentu dua yang di atas tidak boleh dilupakan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Materi akan saya share ke Bapak Ibu, nggak usah khawatir, akan saya kirimkan bersama sertifikat. Ya, akan saya kirimkan bersama sertifikat sehingga Bapak Ibu bisa memperluas atau mungkin misalnya mengembangkan lagi menjadi materi yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Sambil saya akan mencoba melihat chat Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu ingin bertanya, sharing, ya, berdiskusi bukan bertanya, berdiskusi disilahkan melalui unmute saja, mic-nya langsung di unmute, kemudian menyampaikan. Silakan Bapak Ibu. Kita tidak apa-apa nanti sampai dengan jam 9, ya, maksimal jam 9, kita akan akhiri sesi malam hari ini. Dan sertifikat akan kami kirimkan melalui email Ibu dan Bapak. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan.
yang telat mengikuti, semoga nanti bisa saya share melalui YouTube ya. Ini karena saya sedang mencoba sesuatu juga, jadi mohon izin tidak langsung live di YouTube, tetapi nanti akan saya upload juga di YouTube. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Ini ada yang menyampaikan, apakah yang memiliki kemampuan public speaking yang optimal perlu memiliki kecerdasan interpersonal dalam dirinya? Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya ya tentu ya kecerdasan interpersonal. Semua kecerdasan yang ada dalam diri kita, ini dari Bu Diah Priyanti, ya. Semua kecerdasan emosional, interpersonal yang ada dalam diri kita perlu kita bangun. Karena apa? Kita harus mampu memanajemeni diri kita di tengah-tengah orang lain yang memiliki karakter, yang memiliki tipe, yang memiliki pemahaman berbeda-beda. Maka tentu ini sebuah keharusan. Tapi siapa yang kecerdasan interpersonalnya paling baik? Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Yang tahu adalah diri kita, ya. Tapi yakinlah bahwa selama kita lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, terus-menerus berusaha berinteraksi dengan orang lain dengan baik, maka insya Allah kecerdasan interpersonal kita akan terbangun dengan baik pula. Kuncinya semua pada ini, Bapak Ibu, otak kita. Ya, makin diasah, makin bagus. Silakan, kalau ada yang mau disampaikan. Monggo, Bu Nur Laila sepertinya. Silakan. Mohon izin Pak. Silakan, Itu tadi Bu. kan ada jangan nunggu diundang, ngoten Pak, untuk Ya, jam Bu. terbang. Itu bisa dijelaskan nggak? Kan nggak mungkin Pak, ibaratnya apa? Menawarkan dirinya itu seperti bagaimana? Oke, Yang baik. lebih etis itu gimana Pak? Baik, Bu Nur Laila. Bu Nur Laila punya YouTube. Izin. Nah, silakan Ibu. Iya Pak. Buatlah 100 ya, 100 materi, kemudian Bapak Ibu sampaikan dalam 5 menit saja di YouTube. Setelah itu Bapak Ibu share. Itu salah satu cara berlatih. Kemudian Bapak Ibu nanti lihat komennya. Kalau komen negatif, Bapak Ibu harus berkata, Alhamdulillah, saya dapat masukan. Maaf, karena apa? Banyak orang yang mendapatkan komen negatif, justru dia jengkel. Contoh, ketika di YouTube ada gambar jempol yang turun. Ya, gambar jempol yang turun, unlike, ya kan? Tidak suka. Apa yang terbersit dalam hati kita? Mungkin pertama, waduh, kok begini ya, gitu kan? Berarti kita sombong, gitu kan? Tapi begitu ada masukan, Alhamdulillah, ada yang mengomentari seperti ini, berarti saya harus tingkatkan lebih baik. Ketika komentar bagus, oh ternyata saya pun juga bisa. Selalu berprinsip, if you say you can, you can. Jika Anda katakan bisa, Bapak Ibu bisa. Nah, kalau Bapak Ibu pertama, Pak nggak berani Pak tampil di YouTube langsung, ya sudah, wajahnya disembunyikan. Slide-nya yang ditayangkan di YouTube. Ya. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca adalah contekannya. Bahkan Bapak Ibu PowerPoint sekarang, itu ada menu untuk memberikan catatan bawah. Ya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu presentasi, di laptop Bapak Ibu muncul catatannya, tapi di audien tidak muncul. Ya, kalau Bapak Ibu update seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu masukkan ke YouTube atau mungkin berlatih di rumah, pakai contekan dulu. Kenapa sih harus pakai contekan? Satu, biar runtut. Yang kedua, biar terpatri di otak kita, Bapak Ibu. Maaf, Bapak Ibu apakah hafal lagu Indonesia Raya semuanya? Hafal ya? Hafal. Insya Ya Allah hafal. Allah. Hafal Pak. Setelah ini Bapak Ibu cek hafal apa enggak, ya. Nanti nggak usah di sini. Bapak Ibu silahkan setelah sesi ini praktekkan langsung. Insya Allah 99% tidak ada yang hafal. Kok bisa? Catatannya begini, silahkan lafalkan Indonesia Raya tanpa dilakukan. Ya, nanti silahkan dicoba setelah sesi saya. Iya. Siapa yang hafal, ya, boleh direkam langsung dikirim ke saya. 10 menit setelah kegiatan saya beri bonus. Ya, jadi Indonesia Raya Tidak tanah membaca airku, ya, Pak? pada ragu di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku dan seterusnya sampai terakhir loh ya. Ya, kalau Tiga benar strata. saya beri bonus. Ya, Dan 3 strata, Pak. nggak usah Bu, yang 1 strata aja, Oh, satu saja. strata. Oke. Tapi tanpa dilakukan loh ya. Bukan Indonesia tanah airku, kalau itu hafal. Jadi tanpa dihafalkan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri di pandu ibuku. Ayo, siapa yang bisa melanjutkan?
Nah, ya. Bisa Gitu ya. nafas dulu ya. Kenapa kok tidak hafal? Kenapa kok tidak bisa? Karena nggak pernah diajarkan, Bapak Ibu. Kenapa kita hafal Indonesia Raya itu kalau dilakukan? Karena apa? Sejak kecil Indonesia Raya diperdengarkan kepada kita dengan lagu. Ya. Sama ketika menjadi narasumber. Kenapa tadi saya katakan pakai contekan dulu? Makin sering kita baca contekan, maka otomatis akan muncul dari diri kita ketika kita menjadi pembicara. Ya. Tapi kalau jarang kita baca, maka nggak akan bisa. Undang-Undang Dasar 45, kita nggak pernah disuruh menghafalkan, tapi kalau ada yang baca, kita tahu bahwa itu salah atau benar. Karena apa? Terlalu sering diperdengarkan kepada kita. Nah, ketika kita menjadi komunikator juga begitu. Kita akan bisa mengeluarkan dari diri kita kalau kita sering. Maaf, yang mohon izin, yang kita sebagai muslim misalnya. Bapak Ibu yang Jawa paham yang disebut dengan lanyah ya, lancar. Jadi kalau membaca Al-Quran itu lancar banget begitu. Bahkan kadang-kadang sambil nengok pun masih bisa. Kenapa? Karena sangat sering untuk membacanya. Tapi begitu jarang membaca, baca lagi, wah, gratis nggak karu-karuan. Nah, komunikasi sama seperti itu, Ibu. Ya, tidak harus nunggu diundang. Tapi silahkan Bapak Ibu mencoba mempelajari slide. Tapi jangan hanya dibaca, dipraktikkan. Nah, saudara sekalian, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Setelah itu begini. Begitu Ibu, Bu Nur Laila ya. Jadi nggak usah nunggu, bukan harus menawarkan diri, enggak. Ya, kita buat aja video sendiri, kemudian membuat slide makin banyak, makin sering, maka kita akan punya bahan. Begitu. Begitu Bu Nur Laila. Bapak, mohon maaf, masih terkait YouTube itu. Sebenarnya untuk masih kaitan dengan yang tadi Pak, apakah kita perlu memperhatikan konsistensi dari materi juga di YouTube itu? Dengan event-event yang berbeda atau bagaimana Pak? Gini, tergantung tujuan Bapak Ibu ya. Kalau tujuannya emang fokus tertentu ya silahkan. Tapi prinsipnya karena tujuannya ingin menjadi seorang komunikator, berlatih komunikasi, berbeda bahan apapun tidak apa-apa. Karena apa? Audiens mencari materi di YouTube itu berbagai macam. Ada jutaan orang Bapak Ibu. Mungkin materi satu nanti ini yang dapat, materi berikutnya ini yang dapat. Bahkan termasuk Bapak Ibu kadang-kadang mendapatkan satu video YouTube yang diambil cuma ujungnya aja, depannya saja, atau tengahnya saja, yang lain nggak dibutuhkan. Jadi sediakan sebanyak-banyaknya seperti minimarket lah Bu ya, buat aja minimarket. Ya, maka apapun kebutuhan mereka Bapak Ibu bisa siapkan. Begitu tidak ada, akan cari ke tempat lain. Begitu Ibu. Ya silahkan, bebas, isinya bebas. Terima kasih Pak. Bagaimana trik menghadapi pertanyaan audiens yang tidak mampu kita jawab? Nah, sebentar. Sambil ini silakan Ibu sambil bertanya dulu. Monggo silakan. Nanti ya, siapa tahu ada. Saya Pak Chandra dari Jember. Silakan Bu Chandra. Silakan Ibu. Saya ingin menanyakan apakah bagaimana ya? Apa teknik penutup sebentar Pak? Apa teknik penutup pada public speaking yang powerful gitu Pak, yang kira-kira nanti itu audiens itu ingat kita terus Pak. Terima kasih Pak. Biar diingat, biar terkenal Bu ya. Maksudnya itu biar berkesan gitu Pak di audiens Bang. Seperti Pak Ahmad itu kan selalu ingat gitu materinya itu, oh iya itu gitu loh Pak. Baik. Ada banyak hal Bu yang bisa kita lakukan ya. Pertama, kalau menurut ilmunya kita review begitu ya. Kita review. Tapi terkadang juga kita carikan game juga bisa. Tergantung momentumnya Bu Chandra. Jadi tergantung momentumnya. Contoh, ketika saya memberikan motivasi kepada anak-anak, terkadang di akhir saya berikan game uang. Ya, padahal pendidikannya karakter. Tentang pendidikan karakter. Di mana pada game uang itu tergantung responsinya. Responsi yang kita berikan. Gamenya boleh apapun, tapi responsinya kita harus cerdas-cerdas untuk memberikan responsi sesuai dengan kebutuhan saat itu. Ketika saya berikan game uang, mereka saya sampaikan di akhir, karena gamenya itu begini Bapak Ibu. Jadi uang nanti setelah itu mereka akan berebut.
Satu, saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus usaha. Setelah itu saya remas-remas, lalu saya pakai lap keringat, saya injak, lalu saya berikan lagi. Ternyata mereka masih mau. Nah, ujungnya saya sampaikan, Anda pada saat nanti belajar, berusaha, kuliah, atau mungkin bekerja, jadi guru atau jadi apapun, boleh diri kita itu remuk, ya seperti uang yang diremas. Boleh kita ini mungkin, maaf, diejek orang lain, dipakai lap keringat, kemudian boleh kita diinjak-injak orang lain, tapi nggak usah khawatir. Uang ini masih bernilai. Artinya apa? Di mata Tuhan masih ada nilainya. Nah, gitu misal. Itu bisa. Jadi, game boleh digunakan sebagai ujung, tapi maaf, seringkali yang terjadi tidak akan berkesan jika gamenya hanya sekedar game. Tapi game ini harus responsinya adalah merupakan review dari materi yang diberikan. Begitu Ibu. Jadi closingnya apa yang tepat? Tidak ada yang mujarab. Seperti jamu, ya. Tidak ada jamu yang tepat untuk segala penyakit. Tapi ketika diramu, maka itu bisa menjadi obat bagi penyakit apapun. Nah, jadi Bu Chandra, bagaimana teknik menutupnya? Situasi juga berpengaruh. Situasinya seperti apa? Lagi seperti apa mereka? Ya. Kalau lagi mereka buru-buru pulang, hati-hati. Kalau kita perpanjang dengan review, udah nggak akan masuk. Tapi nanti misalnya begitu waktunya sudah habis, ini dan sebagainya, penutupnya. Bapak Ibu, nggak usah khawatir, ini linknya sudah saya siapkan, silahkan nanti setelah ini saya WA ke Bapak Ibu. Materinya saya berikan melalui WA Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu semua akan segera pulang, apalagi kondisi mau hujan. Nah, gitu mereka langsung plong. Ya. Jangan sampai mereka keluar, mereka berakhir itu dalam kondisi sakit hati. Itu kuncinya Bapak Ibu. Ya, sakit hati. Karena apa? Tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan solusi dari kondisi yang sedang mereka alami. Mungkin itu salah satunya Bu Ratnasari Dwi Chandra. Oh iya, iya Pak, terima kasih. Ya. Ini ada yang menyampaikan bagaimana trik menghadapi pertanyaan audien yang tidak mampu kita jawab. Ya kita sampaikan apa adanya, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan segan-segan melempar kepada orang lain. Nah mungkin silahkan peserta ada yang bisa memberikan sharing. Jangan begini, saya kurang setuju ketika ada audien menyampaikan silahkan ada yang mau membantu menjawab. Maka yang terjadi di perasaan saya sebagai audien ketika narasumber seperti itu, wah ini narasumbernya satu ada yang menyampaikan nggak bisa jawab. Yang kedua, ini narasumbernya ngetes. Nah gitu kan? Nah gitu kan? Sehingga kalau kita jawab malu. Tapi ketika kita sampaikan silahkan Bapak Ibu yang ingin sharing juga mungkin punya pengalaman, mungkin punya pendapat, disilahkan. Ya, tidak ada pendapat yang terbaik, tidak ada pendapat yang benar. Dengan kita sharing, maka kita akan bisa mendapatkan inspirasi satu sama yang lain. Silahkan yang mau berpendapat. Padahal dalam diri kita sebagai narasumber, saya benar-benar nggak bisa jawab. Ya. Karena kadang-kadang setelah mereka jawab, kita hubung-hubungkan, oke, cocok. Kita berikan jawabannya. Tapi bukan jawaban mutlak. Ya. Baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu itu, oleh Bapak itu begini-begini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kita bisa mengulang dari jawaban-jawaban itu. Kita ramu. Ya. Tapi kalau memang betul-betul tidak bisa, jangan kemudian ragu. Mohon izin Bapak Ibu, untuk hal ini saya tidak bisa menjawab dengan sepenuhnya, tapi insya Allah mohon izin Ibu, nanti Ibu biasa saya akan bantu mencarikan solusinya. Begitu Ibu, ya. Bu siapa ini? Bu Ida Setianingsih. Jadi jangan takut untuk menyatakan tidak bisa. Karena apa? Bisa jadi pertanyaan yang diberikan kepada kita itu lagi ngetes narasumbernya. Ada tipe-tipe audien yang seperti itu. Oke, percaya diri bahwa kita mampu itu sulit, apalagi merasa orang lain lebih mampu. Nah, tadi sudah saya jawab di awal, ya, masing-masing orang punya kelebihan keunggulan. Maka jangan takut untuk menyampaikan sesuatu. Selama kita datang bukan menjadi orang yang paling bisa dan tidak ingin diunggulkan, tidak ingin dianggap paling wah, maka Bapak Ibu akan jalan dengan enjoy. Tapi ketika kita merasa bahwa, wow, saya narasumber, saya ini orang hebat, saya hari ini dipercaya oleh ini untuk menyampaikan materi ini, udah, hati-hati ya Pak Ibu. Ya, nah, bisa jatuh di tengah-tengah nanti ya. Karena apa? Kondisi ini, begitu masuk ke dalam, wow, ada dosen saya, wow, ada ini, udah. Karena berangkat dengan kesombongan, begitu naik panggung,
bisa jatuh terjungkal begitu. Ya. Selama kita santai, insya Allah enggak. Nggih. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak waktunya. Baik. Yang saya ingin tanyakan, kalau tadi Bapak berbicara, misalkan kita ingin berlatih bisa menggunakan media YouTube ya. Ya. Nah, misalkan kita membuat sesuatu untuk berlatih, kemudian kita upload di sana. Kita nanti melihat bagaimana responnya gitu ya. Cuman gini loh Pak, saya sudah beberapa kali mengupload, ya memang sih bukan tentang public speaking ya. Cuman ada beberapa yang saya upload di sana, cuman apa ya? Responnya itu boro-boro kok cat ya. Maksudnya boro-boro komen gitu loh Pak. Ya. Tidak ada gitu. Hanya mungkin like, dan itu untuk mengukurnya kan susah juga. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi, pada saat kita akan mengupload itu kan pasti akan ada permintaan untuk memberikan judulnya apa gitu ya. Nah itu barangkali ada trik khusus, misalkan sesuatu yang biasanya orang cari gitu. Jadi misalkan kalau saya membutuhkan informasi apa, itu kan biasanya yang saya ketik, yang saya butuh gitu loh. Nah itu biasanya apa gitu Pak, yang kadang saya rasa kok ini dibutuhkan tapi ternyata kok tidak kayak gitu. Jadi kadang itu menurut saya poin penting juga. Jadi pada saat orang mencari, kalaupun nanti dibuka, ini ternyata tidak recommended atau bagaimana, itu kan nanti setelah orang membukanya, paling tidak seperti itu. Itu aja Bapak, terima kasih. Baik Ibu, yang pertama, tujuan kita membuat YouTube adalah berlatih dan berbagi. Maka dari itu kita nggak usah berharap ada komen. Ketika ada komen, maka mari kita respon dengan baik. Itu satu. Ya. Kemudian ketika tidak ada komen sama sekali, Bapak Ibu kan ingat tujuan awal, bahwa saya ini berlatih, terserah mau ada komen apa enggak penting. Yang penting saya mencoba mencurahkan isi hati saya, mencurahkan kemampuan saya melalui media tersebut. Iya. Siapa yang menjadi pendengar utama? Ya kita sendiri, kita rasakan lagi. Nah, Bapak Ibu coba ngajar divideokan, kemudian ditonton dengan cermat. Apa kekurangannya? Ternyata ada yang salah yang saya sampaikan. Ternyata tadi saya maaf, ketika saya menyampaikan ada bagian yang tidak terdengar. Nah, dari situ kita evaluasi sendiri. Jadi YouTube itu bagian untuk pelampiasan, Bapak Ibu. Mau ada respon, mau ada, enggak masalah. Nah, kalau ingin orang mudah mencari, pakai hashtag. Ya, hashtagnya apa? Cari tren di Google. Trennya apa? Baru ditulis hashtag. Ketika Bapak Ibu di YouTube kan ada pagar itu, pagar warna biru. Iya. Hashtag itu adalah kunci mencari, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu judulnya apa? Kasih hashtag di situ, sehingga orang yang mengklik atau menulis kalimat tersebut, orang akan tersambung juga kemungkinan kepada YouTube itu. Iya. Itu untuk hashtag ya. Mungkin itu Bu tentang YouTube. Jadi sekali lagi udah nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya. Mau ada komen, mau enggak masalah. Yang penting saya sudah melakukan. Yang penting kan melangkah dulu. Iya betul Pak. Itu. Kadang untuk melangkah aja kadang merasa tidak percaya diri dan yang lain-lain gitu ya Pak ya. Ya. Gini, selama kita tidak berharap kepada orang lain, maka saya yakin kita bisa percaya diri. Nah, gitu ya. Karena kita untuk diri kita sendiri dan kita berlatih. Itu. Oke ya itu, Pak. Bu. Terima kasih Pak. Baik, terakhir tadi ada yang menyampaikan tentang mic ya. Masalah mic tergantung tukang soundnya, Bapak Ibu. Ya, tergantung tukang soundnya. Dan kita yang penting menguasai suara kita. Ya, harus berlatih suara besar, suara kecil, tidak suara apa adanya. Ya. Kemudian menghadapi ini ada pertanyaan beda ini. Menghadapi guru yang ingin tahu semua urusan sekolah, terutama manajemen keuangan. Kalau saya kasih ikan, Bapak Ibu. Ya. Selama apa? Kalau memang itu accountable, kenapa? Ya, jadi di sekolah yang kebetulan kami di sana, mau orang tahu silahkan. Tapi tentu ada batasan-batasan tertentu. Tujuannya apa sih, gitu kan? Selama kita terbuka, selama ini, insya Allah nggak ada masalah. Itu kayaknya perlu diskusi khusus, Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan tersebut. Terakhir, di sini pribadi karismatik. Bagaimana menjadi pribadi karismatik? Jadilah pribadi yang baik.
Dah titik. Ya, orang yang baik itu insya Allah bisa menjadi pribadi yang karismatik. Karena apa? Karismatik bagi kita belum tentu karismatik bagi orang lain. Ya, maaf. Apakah semua ini ngapunten, semua guru yang hebat itu disukai oleh guru yang lain? Tidak. Ya, kepala sekolah yang hebat tidak disukai semua orang. Ya, karismatik tergantung diri kita. Tapi saya yakin orang yang baik itu bisa karismatik. Tapi orang yang tidak baik itu sulit untuk menjadi karismatik. Dan yang kedua, ketika kita menyatakan diri saya ingin menjadi orang baik, maka yang kedua agar tetap karismatik, tetap menjaga dalam kondisi kebaikan. Insya Allah aman. Kiranya begitu, Bapak Ibu, mohon izin dan mohon maaf, jangan lupa presensi, semoga bermanfaat. Terima kasih kerawahannya malam hari ini. Yang dipuntang, semoga bisa ketemu, kalau tidak ya nanti kita ketemu di Zoom lagi. Ya. Insya Allah untuk pelatihan LCT yang berikutnya akan kami laksanakan di bulan Desember, mengingat Bapak Ibu juga padat ya, kita semua ada kepadatan pekerjaan, jadi nanti akan kami setting waktunya, khususnya terkait dengan manajemen tata kelola lembaga pendidikan. Itu insya Allah kami laksanakan nanti di bulan Desember. Makasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon izin, dan semoga kita semua tetap dijaga oleh Allah SWT, diberikan kesehatan dan diberikan keberlimpahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keberlimpahan ilmu, rezeki, dan manfaat. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terus Mbak Nur, Pak. Sama-sama. Pak Iwan, Assalamualaikum Pak Iwan Rudini. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf Pak, ini yang kemarin masih terpending sampai sekarang Pak ya. Jadi saya Iya, punya Pak. join dengan Pak Iwan Rudini Bapak Ibu untuk saya minta bantuan pelatihan, tapi Allah nampaknya belum berkehendak begitu. Jadi yang menyelenggarakan sakit 1 hari kemudian dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya gitu ya. Jadi belum jadi terlaksana. Tapi insya Allah semua baik adanya. Sudah kita niatkan untuk melatih kawan-kawan kita di Lampung, guru-guru PAUD, ya. Namun karena sesuatu hal sehingga sementara masih kita pending. Sekali lagi, begitu Pak Ibu, mohon izin dan mohon maaf saya end meeting. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan. Amin. Makasih Pak. Yeah.